Iya, shalom saudara. Ya, saya percaya kita semua terus mengharapkan tuntunan Tuhan hari-hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Karena hanya firman Tuhan lah yang dapat memberikan kita kepekaan di hari-hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Baik, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ya, dan saya ambil dari ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." 23. "Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Sekali lagi saya bacakan Injil Matius 6 ayat 21 sampai 23. Injil Matius 6 ayat 22 sampai 23. "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Saudara, firman ini berkata mata ini adalah pelita tubuh ya. Kita kemana-mana, kita mau berjalan, kita mau menuju kemanapun, itu kita membutuhkan mata. Kenapa ayat ini berkata mata adalah pelita tubuh? Iya, karena tubuh ini mau ngapain aja itu mata lah yang menentukan ya. Makanya dikatakan mata itu adalah pelita tubuh. Ya, dan jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, saya percaya Tuhan Yesus itu selalu berbicara dengan perumpamaan. Ya, Yesus di sini sedang berbicara tentang mata, itu tentang mata rohani kita, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata rohani itu adalah salah satu cara untuk kita melihat perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, dan mata rohani itu hanya bisa terang saat iman kita itu di dalam Tuhan juga ya bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, Yesus berkata mata adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ada begitu banyak orang Kristen yang dalam hidupnya itu salah terus mengambil langkah, salah terus berjalan. Ini diakibatkan kenapa? Karena matanya itu, mata rohaninya itu tidak bisa melihat rencana Tuhan. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, mengapa sering orang itu salah mengambil keputusan, salah mengambil langkah? Ada begitu banyak orang yang salah menikah, ada begitu banyak orang yang salah di dalam memilih tujuan hidup sehingga hidup mereka itu tidak karu-karuan. Untuk bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada cara lain selain kita hanya memandangnya lewat mata rohani. Jika mata rohani kita itu gelap, maka kita tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan. Ketika saya belum bertobat, mata rohani saya sama sekali tertutup. Ya, justru hal-hal yang jelek itu bagi saya itu baik. Kenapa? Karena mata rohani saya nggak melihat. Hal-hal yang bagi dunia ini baik, bagi saya itu baik dulu. Tapi ketika saya bertobat menerima Yesus, mata rohani saya dicelikkan. Sehingga saya bisa melihat seperti Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang aku anggap rugi. Kenapa? Karena mata rohaniku telah dicelikkan oleh Kristus. Orang yang mata rohaninya sudah dicelikkan oleh Tuhan, dia tuh bisa melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan buat. Sehingga perkara-perkara yang baik bagi dunia ini tidak lagi baik menurut kita. Hal-hal yang dibanggakan oleh orang dunia itu bagi kita itu bukan lagi hal-hal yang membanggakan. Ya, kalau dulu orang bangga dengan harta, orang bangga dengan ini ya, dulu kita juga bangga akan hal itu. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, maka semua itu tidak menjadi kebanggaan lagi. Apa yang menjadi kebanggaan kita adalah Tuhan. Ada begitu banyak orang salah jalan, salah pilih pasangan hidup, salah bekerja, salah menentukan jodoh, salah menentukan ini dan itu. Kenapa? Karena mata rohaninya mereka itu belum dicelikkan. Yesus berkata mata itu pelita tubuh ya.
Bagaimana cara kita memandang? Ya, Tuhan berkata, jika matamu itu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, tetapi jika matamu itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, ini berbicara tentang cara pandang kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini itu akan sangat menentukan kemana arah hidup kita akan dibawa. Kalau kita memandang dunia ini adalah harta, materialistis, kalau kita memandang dunia ini adalah dari sisi kedagingan kita, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memiliki apa yang dunia tawarkan. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya rela meninggalkan iman kepercayaannya pada Kristus hanya karena mendapat tawaran dunia, kekayaan, uang. Tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, tidak sedikit orang menjadi simpanan. Kenapa? Karena cara pandang mereka, mata rohani mereka itu tertutup. Mereka pikir dengan mereka punya rumah, punya mobil, punya segala kemewahan, itu adalah kesuksesan bagi dunia ini. Padahal mereka lupa bahwa apa yang dipandang dunia itu baik, dipandang Tuhan itu tidak baik. Kita perlu meminta kepada Tuhan untuk mencelikan mata rohani kita agar kita bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Bahkan seorang yang sudah dipulihkan hidupnya, yang mata rohaninya sudah dicelikan, dia bahkan bisa melihat penderitaannya itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, kita hanya bisa melihat cara pandang dalam hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan hanya ketika mata rohani kita sudah dicelikkan. Ya, makanya Alkitab bilang, ya, berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tidak akan mungkin bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda selama mata kita, mata iman, mata rohani kita belum dicelikan oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sudah dicelikan mata rohaninya, bahkan penderitaannya pun dapat dianggap sebuah kebahagiaan. Karena dia bisa melihat jauh di depan apa yang sedang Tuhan sediakan bagi dia. Sangat penting dan sangat perlu bagi kita untuk memiliki mata iman, mata rohani yang baik. Kenapa? Karena mata itu adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata yang adalah terang saja sudah jahat, ya, padahal dia harusnya berfungsi sebagai penerang jalan kita, sudah jahat. Ya, jadi betapa gelapnya segala yang gelap dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu sudah menyediakan jalan dan rencananya bagi setiap kita yang percaya. Tapi kita hanya bisa melihat jalan Tuhan dan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu hanya ketika mata rohani kita sudah dicelikkan. Mari kita hari-hari ini terus meminta pada Tuhan. Mari kita banyak bergaul dengan firman Tuhan. Bagaimana agar mata rohani kita dibukakan? Yang pertama, mintalah pada Tuhan agar mata iman kita dicelikkan. Yang kedua, banyaklah bergaul dengan firman Tuhan. Banyak baca Alkitab. Kenapa? Lambat laun firman itu akan mulai mengubah cara pandang kita. Firman itu akan mulai membuka mata rohani kita. Ya, agar kita ini bisa melihat perkara-perkara apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita perlu memiliki cara pandang yang benar. Kita perlu memiliki mata iman di dalam hidup ini agar kita dapat melihat perkara Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan ketika kita sedang ada dalam penderitaan, kita bisa melihat itu sebagai satu kebahagiaan kalau mata rohani atau mata iman kita itu sudah dicelikan oleh Tuhan. Karena itu saudara, ya, biarlah kita hari-hari ini mau terus setia, biarlah kita hari-hari ini mau terus mengejar Tuhan, biarlah kita hari-hari ini mau terus mengejar perkenanan Tuhan, agar kita ini bisa melakukan dan bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Agar kita bisa mencapai rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hanya ketika mata iman kita dicelikan. Ingat, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita mau minta Tuhan singkapkan dengan mata rohani kita agar kita dapat melihat semua hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita.